pada saat kematian, orang itu lalu menghadapi yang namanya pengadilan. Tetapi apabila meninggal tidak dalam persekutuan dengan Allah, ya bahasa gampangnya itu meninggal di dalam keadaan dosa berat, maka itu masuk neraka. Umat Katolik ini masih terpengaruh oleh budaya atau juga oleh ajaran dari pihak-pihak lain yang bukan dari ajaran Gereja Katolik. Purgatorium atau api penyucian itu tempat di mana jiwa-jiwa yang sebenarnya sudah diputuskan dalam pengadilan pribadi itu masuk surga, tetapi masih dirasa belum layak. Jadi dosa yang membuat orang itu masuk ke neraka adalah dosa bahwa dia tidak mau mohon ampun dan tidak mau bertobat. Selamat malam. Selamat malam. Jadi sebenarnya yang diomongkan itu tidak hanya arwah orang Katolik, karena ketika meninggal yang jadi arwah itu tidak hanya orang Katolik saja, tetapi ini arwah menurut ajaran Gereja Katolik. Jadi dalam Katekismus Gereja Katolik dari nomor 121 sampai 140 di situ bisa dibaca sendiri, tapi pada intinya di situ dikatakan pada saat kematian orang itu lalu menghadapi yang namanya pengadilan. Pengadilan itu yang diadili adalah jiwanya. Kalau raganya, badannya ya dikubur. Kalau jiwanya itu menghadapi pengadilan. Dalam pengadilan itu hasilnya ada neraka, ada api penyucian, dan juga ada surga. Jadi bagi mereka yang meninggal dalam persekutuan dengan Allah, tetapi masih perlu untuk membersihkan diri, menyucikan diri. Jadi sebenarnya sudah bisa masuk surga, tetapi masih belum layak. Maka itu namanya masuk ke dalam api penyucian. Tapi kalau sudah sempurna, sudah layak untuk masuk ke surga, ya bisa langsung masuk ke surga. Tetapi apabila meninggal tidak dalam persekutuan dengan Allah, ya bahasa gampangnya itu meninggal di dalam keadaan dosa berat, maka itu masuk neraka. Jadi itu rute orang setelah meninggal, jiwanya akan menghadapi pengadilan Tuhan. Jadi saya kira Tuhan itu tidak akan teledor ya sampai ada jiwa satu yang ucul, yang lepas sehingga tidak diadili, tidak seperti itu. Saya kira malaikat tidak ada yang teledor, tidak ada yang sampai ceroboh ada kehilangan satu jiwa begitu. Jadi semuanya pasti menghadapi yang namanya pengadilan pribadi tersebut. Ya, jadi masyarakat kita, maksudnya umat Katolik ini masih terpengaruh oleh budaya atau juga oleh ajaran dari pihak-pihak lain yang bukan dari ajaran Gereja Katolik. Jadi karena di tempat saya itu diajarkan seperti ini, di tempat saya budayanya seperti ini, di mana
mereka itu juga mengatakan kalau masih 40 hari arwahnya masih di sekitar sini. Kalau 1 hari itu masih di kamar, nanti 3 hari itu sudah di ruang tamu. Nanti mungkin 10 hari itu sudah di teras depan. Nanti mungkin 20 hari itu di halaman depan. Lalu 30 hari itu di pagar depan. Lah 40 hari baru pergi, enggak seperti itu. Jadi begitu mereka meninggal, lalu mereka dihadapkan kepada pengadilan pribadi itu. Jadi kalau ada yang misalkan, loh ini kok ada saya ditampai, kita perlu bertanya, itu memang benar-benar arwah dari saudara kita yang sudah meninggal atau itu tipu daya dari setan? Jadi kalau dalam ajaran gereja mereka yang sudah meninggal itu bantunya tidak seperti itu. Jadi mereka itu bisa membantu, mereka yang sudah berada di surga itu bisa membantu yang ada di api penyucian dan yang ada di dunia. Jadi kalau dalam bahasanya ada 3 gereja. Gereja yang jaya itu di surga, gereja yang menderita itu di api penyucian, gereja yang berjuang itu yang ada di dunia. Maka yang sudah jaya ini bisa membantu yang di api penyucian dan yang di dunia. Mereka membantu kita melalui doa-doa mereka kepada Allah. Karena kita yakin bahwa mereka yang sudah di surga itu ya sudah sempurna, sudah bersatu dengan Allah. Doanya itu ya bahasanya manjur begitu. Nah, jadi mereka tidak bantunya seperti saya mau angkat-angkat meja, lalu kita minta bantuan mereka, ini kok tidak ada orang, kok saya sendiri, minta tolong arwah siapa yang bisa ngangkat meja, tidak seperti itu. Jadi bantuan-bantuan seperti itu tidak terjadi karena mereka yang sudah meninggal itu kesadaran akan penyelenggaraan Tuhan itu lebih tinggi daripada kita yang masih di dunia. Jadi sama seperti bayi itu kasih sayang orang tua kepada bayi ketika mereka masih ada dalam kandungan dan ketika mereka itu sudah lahir, mungkin mereka sudah bisa jalan, mereka sudah anak-anak, tentu kesadaran dari anak itu akan lebih tinggi daripada kesadaran dari yang masih dalam kandungan, begitu. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi mereka yang sudah meninggal kesadaran akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup manusia itu lebih tinggi daripada kita. Sehingga mereka tidak perlu membantu manusia dalam hal yang ya bisa dikatakan sepele-sepele, misalkan ini saya diingatkan untuk mindah atau ngangkat jemuran misalkan gitu. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh arwah nyapu, arwah ngurusi jemuran barang ki, arwah ngurusi makanan, arwah ngurusi hal-hal lain. Mungkin ini tanduran nih, tanamannya kok ndak disiram, suruh nyiram, arwah ngurusi tanaman barang ini. Nah, ndak seperti itu. Jadi tetap bisa mereka yang sudah meninggal itu membantu, karena dalam gereja Katolik pun kita juga ada kebiasaan, ada tradisi di mana kita meminta bantuan doa dari para kudus. Jadi para kudus ini mereka sudah meninggal. Mereka sudah berada di gereja yang jaya dan karena itu kita memohon bantuan doa mereka. Begitu. Jadi bantuannya adalah bantuan seperti itu. Jadi purgatorium atau api penyucian itu tempat di mana jiwa-jiwa yang sebenarnya sudah diputuskan dalam pengadilan pribadi itu masuk surga, tetapi masih dirasa belum layak,
Jadi masih harus membersihkan dosa-dosanya. Jadi mereka itu masih dalam proses membersihkan dosa-dosa mereka. Jadi kalau mereka di sana ngapain, nah itu yang kita enggak tahu. Mereka di sana mungkin disuruh bercocok tanam, saya kira enggak seperti itu. Sambil nunggu kok lama kita enggak diangkat-angkat ke surga, lalu bercocok tanam, berternak, saya kira enggak seperti itu. Tetapi mereka mengalami suatu proses di mana atas kehendak Allah mereka itu memurnikan dirinya, memurnikan jiwanya supaya mereka itu akhirnya layak untuk masuk ke dalam surga. Bukan. Jadi orang yang sudah masuk purgatorium, api penyucian, itu bahasanya sudah pasti masuk surga. Jadi sudah pasti masuk surga, tetapi tertunda karena masih harus menyucikan diri. Karena harus melayakkan dirinya, karena ya akibat dari dosa-dosa yang dia lakukan selama hidup, di situ masih belum bersih seluruhnya. Maka di api penyucian itulah saat mereka untuk menyucikan jiwa mereka agar layak masuk dalam surga. Jadi tidak mungkin yang di api penyucian itu lalu nanti turun ke neraka, ataupun dari neraka itu lalu masuk ke api penyucian atau masuk ke surga. Jadi ketika pengadilan itu sudah diputuskan, Dok, kamu masuk api penyucian. Jadi ya sudah, dia tidak akan turun lagi ke neraka. Karena di api penyucian karena setelah sekian ratus tahun kok tidak lulus-lulus, lalu turun ke api penyucian, tidak seperti itu. Jadi yang di api penyucian itulah yang nantinya pasti masuk ke surga, tetapi masih perlu waktu. Maka doa-doa yang dilakukan oleh kita orang yang masih di dunia ini juga bagi mereka yang masih berada di api penyucian. Jadi karena yang masih berada di surga, mereka sudah tidak membutuhkan doa-doa kita, karena mereka sudah sempurna, sudah bersama dengan Allah. Sedangkan mereka yang masuk neraka, kita doakan itu juga mereka tidak akan mengubah keadaan itu. Karena doa-doa kita kepada arwah itu kan mohon pengampunan, mohon kerahiman, supaya dipersatukan dengan para kudus dalam surga, menerima kebahagiaan kekal, menerima kemuliaan surgawi, seperti itu. Jadi doa-doa kita ini sebenarnya kita tujukan bagi mereka yang masih berada di api penyucian. Gitu. Jadi untuk memahami dosa itu kita juga perlu memahami kerahiman Tuhan atau kemurahan hati Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Jadi dosa yang membuat orang itu masuk ke neraka adalah dosa bahwa dia tidak mau mohon ampun dan tidak mau bertobat. Itulah yang dimaksud di dalam kitab suci, dosa menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu membantu kita untuk bertobat. Nah, kalau kita menolak Roh Kudus, maka kita pun juga akhirnya tidak mau bertobat. Padahal sudah dibimbing oleh Roh Kudus supaya kita menyesali dosa-dosa kita, supaya kita bertobat, supaya kita berubah. Tetapi kita masih bertahan dalam dosa kita. Mungkin ada yang nyaman dengan dosa-dosa yang dilakukan, mungkin juga senang dengan dosa-dosa yang dilakukan sehingga tidak mau lepas dari dosa-dosa itu, sehingga untuk bertobat pun dia tidak mau. Maka yang demikianlah yang tidak bisa diampuni. Apabila hal itu menyangkut dosa berat, maka akibatnya adalah neraka.
Jadi saya mengutip dari ajaran Santo Yohanes Paulus II. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bagi mereka yang sudah meninggal. Yang pertama itu adalah mengunjungi makam. Lalu yang kedua itu merawat. Merawat itu ya bisa membersihkan, bisa ya intinya merawat makam mereka yang sudah meninggal. Lalu yang ketiga adalah mendoakan mereka yang sudah meninggal. Mendoakan mereka yang sudah meninggal ini bisa di dalam perayaan Ekaristi dengan intensi misa atau meminta misa secara khusus, misa arwah, atau juga bisa doa-doa secara pribadi. Mungkin doa koronka, doa rosario, atau bahkan bisa doa 3 kali Bapa kami, 3 kali Salam Maria untuk nenek saya, itu bisa. Tetapi yang paling tinggi, yang paling memberikan dampak yang besar itu adalah di dalam Ekaristi. Maka pada tanggal 2 November itu gereja mengajak seluruh umat Katolik itu mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Jadi supaya mereka yang masih di dalam api penyucian melalui doa-doa kita, mereka mendapatkan pengampunan, mereka segera dilayakkan dan masuk dalam kerajaan surga. Jadi ketika kita diajak untuk mengunjungi makam, kita diajak untuk merawat makam, dan juga kita diajak untuk berdoa bagi mereka yang sudah meninggal, kita menjadi saksi harapan dan kepercayaan terhadap mereka yang berduka karena terpisah dengan saudara, keluarga. Mereka mendapatkan yang masih hidup itu akhirnya mendapatkan pengharapan, bertumbuh dalam iman. Lalu mereka yang sudah meninggal, ini kita yang masih hidup berdoa bagi mereka dengan harapan mereka diampuni dari segala dosa mereka dan mereka disempurnakan, dilayakkan untuk segera masuk di dalam surga. Terima kasih Romo, sudah cukup.